Kita dibentukkan di sini, diubah menjadi orang-orang yang bukan orang-orang dunia, jadi orang-orang di dalam Tuhan. Orang-orang dunia mungkin mereka buat segala sesuatu tidak mencerminkan bahwa orang tetapi kita adalah orang-orang dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan, hamba-Mu melayani kami hari ini, Tuhan memberkati. Pendidikan hamba-Mu diberkati Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa atas kasih dan setia cinta penyertamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh terkumpul di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk itu Bapa, layakkanlah kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Siapakah hamba-Mu ini Bapa, hamba-Mu penuh dengan dosa. Untuk itu Bapa, aku minta pengampunan daripada-Mu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu supaya sebentar apa yang keluar dari bibir mulut anak-Mu menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk itu Bapa, jemaat yang akan mendengar Tuhan berhati, berikanlah mereka pikiran konsentrasi yang benar, supaya pada sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu biarlah menjadi rema dan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus, karena atas penyertaannya saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebentar apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang boleh memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada DPC kita jadi Purba yang boleh berkenan untuk memberikan saya kesempatan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menghidupi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Baik kita bertemu dengan orang, siapapun yang kita bertemu, firman Tuhan akan menjadi berkat bagi mereka jika kita membaca dan merenungkan setiap hari. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, kemana kita pergi dan berada, kita seperti pohon kita menjadi aliran air akan menghasilkan buahnya pada akhir. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, kita membuka saja Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. Sekitar 63 tahun masih tempat penulisannya di Roma. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan yang tadi kita sudah membaca dan situ kita bisa melihat bahwa latar belakang dan tujuan penulisan ayat-ayat ini tertuju kepada jemaat-jemaat pada saat itu yang mereka belum yakin akan kebangkitan dan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Menara Bulus mendorong untuk menuliskan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada Theophilus supaya Theophilus menyampaikan kepada jemaat pada situ, karena mereka orang Kristen yang bukan Yahudi, artinya orang Kristen yang di luar kaum Yahudi agar bisa lengkap mengenai awal kekristenan. Mengapa sehingga Lukas menuliskan ayat-ayat ini firman Tuhan ini kepada mereka? Karena pada saat itu jemaat pada saat itu mereka belum yakin akan kebangkitan dan janji Tuhan. Pertanyaannya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dengan saya, apakah kita sudah yakin akan kebangkitan dan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab atau tidak? Kalau saya percaya bahwa kita semua sudah yakin akan janji Tuhan dan kebangkitan, bahwa Dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan Dia telah mengalahkan kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa di dunia ini. Yang percaya semua katakan amin. Baik, terima kasih. Saya percaya bahwa kita semua sudah sejak lahir sudah menjadi Kristen. Ya, saya percaya bahwa kita sudah membaca, kita sudah memahami sedikit-sedikit. Untuk itu Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil satu tema untuk kita pelajari bersama-sama adalah transformasi dalam kehidupan.
Mungkin menjadi pertanyaan apa itu transformasi dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kehidupan kita yang lalu-lalu, mungkin kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mungkin kita jarang berdoa, mungkin kita jarang beribadah, tetapi Tuhan mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Hari-hari kita yang dari pagi ini, Tuhan memberikan kita kesempatan supaya kita pagi datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, saya mengambil 3 poin yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah siap mendapatkan janji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-1 disitu dikatakan, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Menjadi pertanyaannya, buku pertama mana yang Lukas tulis kepada Theophilus? Itulah di mana itu adalah Injil Lukas. Di mana Injil Lukas kita bisa melihat di dalam, di situ semua tercantum, semua tertulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Di mana pada saat Yesus datang ke dunia, hampir sama dengan Yohanes, di mana mereka berturut-turut dan di mana datang merupakan diri dan menyampaikan kepada Maria bahwa Yesus akan datang ke dunia. Nah, di situ kita bisa melihat semua yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, semua tercantum di dalam Injil Lukas. Kita bisa melihat sama-sama, nanti mungkin Bapak Ibu pulang ke rumah bisa melihat karena banyak sekali apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan untuk kita semua diajarkan, dan kita sebagai murid harus mengikuti apa yang Tuhan sudah ajarkan, karena kita adalah murid-murid Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang saya ambil untuk kita pelajari bersama-sama supaya kita menjadi orang Kristen yang berhasil dan ada transformasi di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa siap menantikan janji Tuhan. Menjadi pertanyaan, jadi mana yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Kita akan lihat bersama-sama, mungkin bisa tampilkan di layar di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16. Di situ lengkap apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dengan saya. Mungkin mencari di mana ayat tersebut, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Di mana Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata lain saya menyelidiki ke dalam lagi, melihat ke dalam lagi, di mana di situ bukan sifatnya bukan jamak tetapi tunggal. Tunggal berarti satu, yaitu Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita memperkenalkan atau kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita? Apakah kita utamakan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita atau tidak? Itu Roh Kudus. Ada beberapa banyak di antara kita yang kita mungkin pagi bangun tidur kita tidak berdoa, kita tidak minta campur tangan dari Tuhan, campur tangan dari Roh Kudus dalam pekerjaan kita. Itu yang kita perlu koreksi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Dalam kehidupan kita harus mengutamakan Tuhan, mengutamakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini menjadi berkat bagi semua orang. Supaya apa yang kita kerjakan ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang, tetapi menjadi berkat bagi orang yang kita temui. Supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil, tetapi kita tidak minta campur tangan dari Tuhan. Itu yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita minta campur tangan dari Tuhan, supaya semuanya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan seizinnya Tuhan. Kalau berjalan dengan seizinnya Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak kecewa dan saya juga tidak kecewa. Kalau Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu yang kita mau, Tuhan campur tangan, semuanya akan jalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama, siap mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan tadi saya sudah katakan, Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Tuhan akan pergi dekat Dia, menjanjikan Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita jangan perlu gelisah, kita jangan perlu takut dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan kita dipenuhi dengan tantangan, cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan menjanjikan
berikan Roh Kudus kepada saya. Jika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, jika Roh Kudus bersama-sama dengan kita, di mana kita berada, kita akan menjadi berkat bagi siapa. Bapak Ibu saudara sekalian, berikan kuasa supaya kita menyembahkan sebagai orang tua, tugas orang tua menyembahkan anak-anak, istri untuk bicara dan benar pembicaraan yang sesat. Bapak Ibu saudara sekalian, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita adalah gembala. Kalau kepala keluarga di rumah berarti Anda berprofesi sebagai gembala. Kalau di gereja gembalanya sudah ada, tapi orang tua di gereja profesinya adalah gembala. Bagaimana Anda menuntun anak-anak kepada umur dan itu? Umur yang itu adalah jalan yang benar. Bagi saudara sekalian, dalam apa yang saya sampaikan tidak hanya lalu di pikiran kita, tetapi menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Ibrani 4 ayat 19 dan 20, saya akan baca buat kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, karena itu pergilah dari kata semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa berarti keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, tugas kita adalah menjadikan. Jadikanlah dia sebagai muridku. Muridku berarti apa yang Tuhan katakan dalam firman, apa yang Tuhan katakan kita akan turuti. Karena Tuhan adalah guru kita. Kita adalah sebagai murid. Ini yang normal dalam kehidupan kita. Dan baptislah dalam kata baptislah dalam bahasa Yunani adalah baptiso yang berarti direndam, mengambil bentuk kaki direndam dalam nama dalam bahasa Yunani adalah karakter yang kita direndam dalam karakter pribadi Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, jika seperti kita adalah murid Kristus, bukan kita pengikut. Kita pengikut beda dengan murid. Kalau murid berarti apa yang gurunya katakan dia akan kita pengikutnya cuma ikut saja. Begitu Bapak Ibu saudara sekalian, berkat firman Tuhan ini, apa yang saya sudah sampaikan tentang bermakna dalam pikiran kita, supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang membawa sejarah di mana kita pergi dan berada. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi poin yang pertama adalah siap mendapatkan janji Tuhan. Di dalam mendapatkan janji Tuhan, poin kedua adalah menerima kuasa. Jika kita sudah menerima kuasa, kita harus menjadi berkat di mana kita pergi dan berada. Di mana kita pergi dan berada, kata Saul dan damai sejahtera buat orang-orang yang kita temui. Bapak Ibu yang dikasihi, itulah normal dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan janjikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, di mana kita pergi dan berada, ada yang namanya kata Shalom dan sejahtera. Kita ketemu dengan orang ada sejahtera. Bukan kita ketemu dengan orang ada persatuan, ada perselisihan antara satu dengan lain. Tidak seperti itu yang Tuhan mau. Dan pembacaan yang tadi kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-14 di situ dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan mereka semua bertekun dan berdoa sehati sepikir. Jika dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bersatu, bertekun dan berdoa. Kita sudah diberikan kuasa, kita menjadi mereka bertekun berdoa untuk bagaimana perbedaan Injil ke depan, bagaimana kabar baik diberitakan, bagaimana kabar baik diberitakan supaya banyak orang yang bertobat dan datang kepada Yesus. Itu yang Tuhan mau. Tadi poin yang kedua menjadi tentang baptisan tadi, bukan berarti kita dibaptis selesai naik terima sertifikat surat baptis, terima surat baptis kita nikah dan kita lakukan yang lain-lain. Seperti itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang tadi kita baptis, kita direkam dalam karakter Bapa, kita direkam dalam karakter Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Untuk itu apa yang Tuhan lakukan, karakter Allah, karakter Tuhan itu yang kita letakkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk berbuat kejahatan, Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk berbuat hal yang
tidak baik. Tuhan mengajarkan kita berbuat hal-hal yang baik supaya bagaimana ke depan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan kita. Hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas kita adalah menjadikan. Saya sudah katakan bahwa orang tua menjadikan bagaimana anak-anaknya ke depan yang berhasil ini dalam suatu kita. Dan saya juga ke depan menjadi kepala tugas saya adalah bagaimana saya menjadikan, bagaimana saya mengantarkan domba-domba ke jalan yang benar, ke jalan yang benar. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua sama-sama belajar kita berprofesi berikut. Bermangkok lah.